Shalom, damai di hati, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan. Kita semua boleh menikmati hari ini dalam sukacita di hari Selasa 5 Mei 2026. Maka sebelum kita akan menjalankan tugas tanggung jawab kita di hari ini, kita akan diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Allah berbicara bagi kita semua. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang memperkenankan kami boleh menikmati berkat kehidupan di hari ini. Sukacita kami menyambutnya dalam ungkapan syukur bahwa Engkau berkenan atas kehidupan kami semua, dengan segala harapan dan kerinduan kami untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Biarlah ketika kami akan menjalankan aktivitas tugas dan kerja kami di hari ini, firman-Mu yang akan menuntun kami, memperlengkapi kami, mengarahkan setiap langkah kehidupan kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan menyelamatkan kami dan menghidupkan kami di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu berkenan Engkau berkati kami semua, dan menyatakan segala kehendak-Mu bagi kami semua. Maka inilah doa kami ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang memberkati kita saat ini dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran." Demikianlah firman Tuhan mengangkat tema tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang suka didustai, tetapi banyak orang yang melakukannya. Berdusta adalah hal yang tidak baik karena itu dosa. Mengapa? Kalau kita berdusta terhadap Tuhan Allah dan sesama, berarti kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Selain itu, kita menghina Tuhan Allah dan meremehkan sesama kita. Firman Tuhan Allah hari ini, frasa tidak ada dusta, dalam bahasa Yunani seidos yang berasal dari kebenaran, dalam bahasa Yunani aletheia. Dengan kata lain, dusta itu di luar kebenaran dan menyangkalnya. Siapapun yang berdosa atau berkata tidak benar atau menyimpang, melakukan dosa karena kebenaran disembunyikan atau ditutupi, dan karakter orang itu adalah pendusta. Yohanes menuliskan hal ini bukan karena mereka tidak tahu tentang kebenaran, melainkan sebaliknya mereka tahu bahwa tidak ada dosa yang berasal dari kebenaran. Mereka berdosa karena mereka telah mengetahui kebenaran, namun menyangkal kebenaran tentang Yesus Kristus. Para penyesat dan pengikutnya adalah pendusta yang hidup bersama dalam jemaat. Persekutuan berjemaat waktu itu diguncang dengan dusta-dusta yang dilakukan oleh para antikristus yang telah meresahkan jemaat. Karena itu Yohanes mempertegas dalam surat pastoralnya bahwa dusta adalah dusta. Jangan ada dusta dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Allah hari ini mengajar kita untuk tidak berdusta. Janganlah sekali-kali kita berdusta sebagai satu persekutuan, apalagi satu keluarga. Karena kalau kita sudah saling mendustai dalam keluarga, keretakan mulai terjadi dan pintu perselisihan itu terbuka. Dan bila bobot dosa itu terlalu berat, kemungkinan perceraian dapat terjadi. Pola hidup jujur, terbuka, saling mengasihi, dan saling memaafkan diharapkan terwujud pada semua anggota keluarga kita. Kiranya pesan firman Tuhan Allah kepada keluarga kita hari ini memberi motivasi supaya kita jangan saling berdusta, tapi hidup jujur, kudus, dan taat pada firman-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan firman hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, Engkau terus mengajarkan kami kebenaran yang sejati dan begitu sempurna.
tentang bagaimana segenap kehidupan kami terus ada di dalam koridor Allah sendiri. Ia mengajarkan tentang kebaikan, kebenaran, cinta kasih, persatuan, yang tentu akan membawa persekutuan hidup baik dalam keluarga, berjemaat, bermasyarakat, dimanapun kami ada, berkarya, melakukan segala tugas dan kerja kami. Biarlah kebenaran itu yang kami junjung tinggi. Karena kebenaran di dalam Yesus Kristus sendiri akan terus mengajarkan kami betapa pentingnya kami harus hidup dalam keberimanan kepada Tuhan Yesus yang adalah pusat kebenaran itu sendiri. Sehingga segala sesuatu yang akan kami tunaikan, kami lakukan, itu tidak akan pernah menyimpang dari kehendak-Mu. Tapi kami akan menjalankan apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mau mewujud nyatakan itu dalam persekutuan hidup keluarga, di mana kami tinggal dan berada. Ada kejujuran, kesetiaan, dan komitmen hidup bersama sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Suami mengasihi istri, pun istri mengasihi suami. Anak-anak menghormati orang tua juga mengasihi anak-anak. Kualitas hidup yang rindu kami dapatkan dalam persekutuan hidup keluarga di mana kami tinggal dan berada ketika kami terus mengupayakan segala sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, yakni menjadi keluarga Kristiani yang taat firman dan melakukan apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Bapa, kami bermohon, biarlah kehidupan kami di hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati kami dalam tugas pekerjaan hari ini. Engkau berkati pendidikan anak-anak kami. Engkau berkati masa depan keluarga kami. Biarlah Engkau yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada hal-hal yang kami akan abaikan, tapi kami memperjuangkan kehidupan bersama dalam wujud sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah kehidupan kami itu Engkau pakai menjadi alat kesaksian untuk mendatangkan berkat, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang hari ini diperkenankan oleh-Mu ya Bapa menikmati sukacita karena boleh merayakan hari ulang tahun. Segala sesuatu semakin sempurna ketika Engkau berkenan atas hidup mereka, dan mereka juga menikmati umur panjang, sehat, dan bahagia di dalam Tuhan. Engkau berkati, teguhkan, dan anugerahkanlah mereka sukacita melimpah ketika merasakan bahwa begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Sambil kami doakan juga bagi jemaat Tuhan yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, Bapa, teguhkan dan kuatkan iman mereka, sehingga dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, iman mereka akan semakin kuat dan ada harapan dan kerinduan. Kiranya Engkau berkenan menyatakan kuasa-Mu untuk memulihkan keadaan mereka. Mereka boleh menikmati tanda syukur dan sukacita bahwa Engkau selalu hadir dalam keadaan apapun bagi mereka yang sementara bergumul dalam keadaan sakit. Dalam harapan-harapan yang terbaik mereka berpulih secara total, baik fisik mereka tapi rohani mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, pelayanan gereja-Mu diberkati dari arah sinode, wilayah, jemaat, bahkan pelayan khusus, baik dia yang tua, guru agama dan pendeta, semua perangkat lain yang ada, Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah juga Engkau berkenan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah mereka juga menjalankan tanggung jawab dengan baik, sebagaimana yang Tuhan rindukan, ada persatuan, kedamaian, rasa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, hari ini kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami bermohon pemberkatan atas kami dan seisi keluarga kami. Bagi semua yang telah mendengarkan renungan harian keluarga di hari ini, diberkatilah mereka semua. Biarlah ini menjadi sarana mereka untuk memuliakan Engkau, Allah kami yang adalah sumber berkat kehidupan. Maka ini doa kami ya Bapa. Inilah yang menjadi tanda syukur kami di saat ini. Doa dan harapan iman ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemimangat Astater. Semoga ini jadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan kiranya hari ini kita semua diberkati bersama dengan seisi keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.